Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Sahabat Islami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, kali ini saya sedikit ingin menyampaikan hikmah dari sebuah kisah sahabat Rasul yang paling istimewa, yaitu Julaibib. Apakah kalian tahu siapa sahabat Rasul Julaibib itu? Yaitu dia adalah ahli sufah yang datang ke kota Madinah dengan tujuan untuk membantu Rasulullah, dan di sana dia itu sebagai orang yang tidak punya apa-apa. Jadi ahlu sufah tersebut tidak memiliki harta kekayaan, melainkan pekerjaan yang seadanya. Namun mereka para sahabat ahlu sufah sangatlah rajin dan giat. Ada yang bercocok tanam, ada yang berdagang, dan lain sebagainya. Dan yang paling istimewa adalah Julaibib. Yang bernama Julaibib, dia seorang laki-laki yang tubuhnya itu pendek di antara mereka dari bangsa Arab. Kemudian warna kulitnya pun hitam, sehingga tidak banyak orang yang mengenal Julaibib karena dia tidak sangatlah berpengaruh. Namun kisah Julaibib sangat istimewa karena dia adalah sahabat yang paling Rasul sayangi. Bahkan Rasul pernah mendatangi Julaibib. Dia bertanya, "Wahai Julaibib, apakah kamu ingin menikah?" Rasul menawarkan hal tersebut. Dan Julaibib menjawab, "Wahai Rasul, siapakah yang mau menikah dengan saya? Karena saya ini tidak punya apa-apa dan juga tidak punya penampilan." Tapi tetap Rasul mendesak. Kemudian Julaibib hanya bisa patuh pada Rasul. Dan kemudian Rasul mendatangi salah satu sahabatnya yang memiliki seorang anak gadis dan memintanya supaya menikahkan anak gadisnya tersebut dengan Julaibib. Orang tua tersebut bertanya, "Wahai Rasul, ada apa gerangan ke sini?" Rasul menjawab bahwasanya dia ingin menikahkan putrinya dari sahabat tersebut dengan Julaibib. Seketika sontak dia kaget dan heran karena yang dinikahkan itu adalah Julaibib. Bahwasanya orang tahu Julaibib itu adalah sahabat yang mana ahlu sufah, dia itu adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, sehingga orang tua dari gadis tersebut tidak menyetujuinya. Namun di belakang si gadis mendengarkan apa yang dikatakan Rasul. Dan gadis itu karena wanita yang solehah, dia meminta kepada orang tuanya agar tidak menolak permintaan dari Rasul dan siap menerima menikahi Julaibib. Kemudian bersiaplah Rasul mempersiapkan pernikahan Julaibib, dan ini meminta dari para sahabat untuk membantu Julaibib karena Julaibib tidak memiliki apa-apa. Mereka para sahabat saling membantu, mengais satu sama lain, memberikan apa yang mereka miliki untuk bekal pernikahan dari Julaibib.
Setelah dinikahkan, belum mereka berbulan madu, genderang perang dari perang Uhud pun terjadi. Oleh sebab itu, Julaibib hatinya terketuk dan ingin segera ikut dalam berperang. Padahal waktu itu Julaibib sudah ada dalam pernikahan. Karena mereka adalah sahabat yang pemberani dan sahabat Rasul yang paling siap menerima apapun resiko untuk melindungi Rasul, dia pergi berperang. Dan betul Julaibib itu perang dengan ganas dan berani. Sahabat Julaibib itu akhirnya meninggal di medan perang dan membunuh 7 dari kaum musyrikin. Dan bahagianya Julaibib, dia meninggal dalam keadaan syahid atau menjadi syuhada. Waktu itu Rasul mencari Julaibib, sahabat yang paling beliau cintai. Dia bertanya kepada para sahabat lain, "Wahai sahabatku, apakah engkau melihat Julaibib? Dan siapalah Julaibib?" Karena dia tidak terkenal di antara sahabat-sahabat Rasul. Sehingga Rasul sendirilah yang melihat Julaibib itu. Dia sudah terkapar dengan dikelilingi 7 mayat dari kaum musyrikin. Masya Allah, bahagianya Julaibib waktu itu. Julaibib meninggal dalam kondisi yang syahid. Kemudian bagaimana dengan si istri dari Julaibib? Dia wanita yang solehah, dia pun bahagia dan akhirnya menikah lagi dengan laki-laki yang dia cintai. Jadi kesimpulannya dari kisah Julaibib, kita bisa menarik kesimpulan. Artinya siapapun jangan takut kita tidak memiliki pasangan ataupun jodoh, karena jodoh sudah ditakdirkan oleh Allah. Orang yang baik dengan jodohnya yang baik, dan begitu pun sebaliknya. Itulah kisah yang bisa kita ambil dari kisah Julaibib. Julaibib sahabat Rasul yang direbutkan oleh 7 bidadari cantik. Karena beliau adalah seorang yang rela mati membela agama. Allahu Akbar. Terima kasih, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi tuntunan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.